Shalom teman-temanku semua, namaku Jimmy. Kembali lagi pada kesempatan video kali ini. Untuk video kali ini aku mau membagikan soal menjadi serupa, bukan menjadi sama. Nah, maksudnya apa ini? Ini berhubungan dengan firman Tuhan yang berkata, kita semua adalah manusia baru yang sudah ditebus dosa-dosa kita, yang sudah dipatahkan segala belenggu kutuk kuasa gelap. Tuhan Yesus sudah mematahkan semua itu semua di atas kayu salib, ya, dengan kuasa darahnya yang kudus dan yang paling berharga di dalam hidupnya, ya, itu semua sudah ditebus untuk kita semua. Nah, lalu ada yang namanya manusia lama. Nah, jadi lebih tepatnya manusia lama versus manusia baru. Nah, apa itu sebetulnya? Nah, manusia lama itu lebih gampangnya kalau kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Ya, perbuatan daging itu apa sih? Ya, hawa nafsu, percabulan, perzinahan, tipu daya, kejahatan, dan lain sebagainya. Yang buruk-buruk, yang negatif semua. Ya. Nah, berarti kalau kita masih mengenakan manusia lama kita, berarti kita masih hidup dikuasai oleh dosa. Nah, sebelum masuk ke manusia baru, nah, ada zaman dimana sebelum salib dan sesudah salib. Jadi sebetulnya perjanjian baru itu dimulai ketika Yesus telah mati di atas kayu salib. Jadi zaman sesudah salib. Nah, zaman sebelum itu masih perjanjian lama. Yesus datang ke muka dunia ini, turun ke dunia ini, itu masih budayanya perjanjian lama. Ya kan? Baru setelah Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah zaman perjanjian baru. Zaman setelah salib. Nah, kita sekarang hidup di zaman setelah Yesus mati, zaman perjanjian baru, yang berarti kita semua adalah manusia baru. Jadi sebelum itu kita semua manusia lama yang hidupnya masih di dalam kubangan dosa ini. Kalau aku boleh katakan kubangan dosa. We live in the darkness of the world. Itu dulu ya. Tapi sekarang kita sudah ditarik keluar, ya, dari kubangan dosa itu menuju kepada kemuliaan. Ya. Nah, yang berarti zaman sekarang dosa tidak bisa tinggal di dalam diri kita karena kita sudah dimiliki oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan ada Roh Kudus di dalam hati kita. Kalau dulu perjanjian lama enggak. Roh Kudus itu pun belum ada sebutannya. Hanya Roh Tuhan. Nah, Roh Tuhan itu melayang-layang di udara, di sekitar kita. Jadi di luar dari tubuh kita. Nah, sekarang Roh Kudus ada di dalam hati kita. Nah, jadi dosa itu sudah nggak bisa menguasai hidup kita. Tapi dosa masih bisa mengendalikan mengendalikan jiwa kita. Nah, selama kita hidup di dunia ini, dosa itu masih ada, dosa itu masih kelilingan. Ya di luar ini, di luar dari tubuh kita, di luar dari hati kita, dosa itu masih ada. Dia seperti singa yang mau ngaum-ngaum mencari mangsanya untuk diterkam. Ya. Selalu seperti itu. Ya. Nah, maka dari itu, kalau ada orang, ya, yang
hidupnya masih di dalam dosa. Sebenarnya itu bukan hidup di dalam dosa, tapi hidup dikendalikan oleh dosa. Juga kurang tepat sebenarnya, bukan dikendalikan, tetapi hidup kita, hidup mereka itu masih mengizinkan dosa itu masuk. Dosa menguasai jiwa kita. Dosa nggak bisa menguasai roh yang ada di dalam hati kita, nggak bisa. Karena terang dan gelap nggak bisa bersatu. Ya, terang is Roh Kudus, gelap adalah dosa. Nah, jiwa ini tengah-tengahnya. Makanya jiwa adalah tempat peperangan yang sebenarnya di dalam hidup kita. Perebutan ini, jiwa mau direbut oleh Roh Kudus atau direbut oleh roh gelap. Makanya hati-hati. Dan kita diberi kuasa roh. Untuk apa? Untuk membuka pintu terhadap dosa atau menutup pintu selama-lamanya dari dosa. Pintu kita disegel oleh Roh Kudus atau enggak? Nah, itu yang kita yang mengendalikan secara otak waras kita. Dan dosa nggak bisa ngendaliin hidup kita kalau kita ngerti akan hal ini, ngerti akan the grace of God, anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya yang begitu besar untuk hidup kita. Jadi kalau mereka yang masih jatuh bangun di dalam dosa, berarti mereka belum mengerti the grace of God. Mereka masih di antara manusia baru, manusia lama, manusia baru, manusia lama. Nah, sekarang aku mau bagiin. Manusia baru itu, manusia lama itu hidupnya masih dikekang oleh dosa, dikendalikan, dikontrol oleh sin, oleh dosa. Tapi kita semua adalah manusia baru, yang artinya dosa itu sudah nggak bisa menguasai kita. Dosa itu nggak bisa mengendalikan hidup kita seharusnya. Tetapi bagi mereka yang belum ngerti anugerah Tuhan, mereka seolah-olah masih hidup dalam dosa. Ya karena itu dosa suka sekali memanipulasi pikiran kita. Nah, kalau laki-laki kebanyakan pikiran ya, karena laki-laki kan sering berlogika. Kalau perempuan perasaannya yang dipermainkan oleh dosa. Hanya itu saja. Salah satu jalan keluarnya ya berdoa dengan sungguh-sungguh, bertobat ya, karena pertobatan itu nggak cuma sekali tok, tapi pertobatan itu berkali-kali, setiap hari, setiap waktu hidup kita di dalam pertobatan. Karena itu adalah sebuah proses. Nah, dari situ manusia baru ini, kita tidak seolah-olah langsung jadi manusia baru yang mulia gitu, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Enggak. Karena sekali lagi kita masih tinggal dan bernapas dan hidup di dunia ini. Karena sebenarnya dunia ini dikuasai, dikendalikan oleh iblis. Nah, makanya firman Tuhan juga berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah itu. Sekarang, saat ini surga itu masih di atas kita. Tapi bisa kita datangkan kalau kita hidup dalam pertobatan terus-menerus. Dan kita selalu dekat kepada Tuhan. Dan ngerti soal the grace of God. Karena nanti suatu saat bumi ini hancur, musnah, dilenyapkan oleh Tuhan sendiri. Dan digantikan recreation of the new earth, bumi yang baru. Bumi yang baru itu kemuliaan semua. Tidak ada yang
nggak ada yang expired gitu, nggak ada yang mubazir, semua dalam kemuliaan, ya, nggak ada sampah itu ke depan. Nah, jadi manusia baru itu nggak serta-merta berhenti, oh kita jadi manusia baru, terus kita bisa ngapain aja gitu sebebas-bebasnya. Enggak sama sekali, enggak seperti itu. Manusia baru adalah perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu bersama dengan Yesus. Pertobatan setiap hari, setiap waktu. Untuk apa? Untuk menuju kepada kesempurnaan yang daripada Tuhan. Untuk menuju apa? Kemuliaan yang daripada Tuhan. Nah, di video sebelumnya aku pernah bahas soal manusia sempurna. Ya, manusia yang sempurna adalah manusia yang melakukan perjalanan imannya itu menuju kepada kesempurnaan ilahi. Jadi itu bicara soal proses, ya, bukan instan langsung bling jadi sempurna. Lah kalau kita langsung jadi sempurna berarti kita saingannya Tuhan dong, ya. Maka dari itu di judul ini, ya, kita semua itu menjadi serupa seperti Kristus, bukan menjadi sama seperti Kristus. Ya, kalau kita menjadi sama seperti Kristus atau menjadi sama seperti Tuhan, ya Tuhannya banyak dong. Ya enggak? Ya enggak sih? Ya. Dewa-dewa, dewi-dewi, itu persepsi manusia yang mencoba menginginkan keilahian yang menurut akal budinya sendiri. Mereka ingin meraih kesamaan terhadap Tuhan, tapi salah jalan, salah persepsi. Maka muncullah dewa-dewa, dewi-dewi yang semuanya itu adalah karangan manusia sendiri, bukan firman Tuhan, tapi semuanya adalah karangan dari manusia sendiri. Makanya Rasul Paulus juga berkata berulang kali, ya, kita ini hidup semakin menyerupai Kristus, ya, semakin disempurnakan oleh Kristus, ya. Jadi menjadi serupa seperti Kristus atau serupa seperti Yesus, ya, itu artinya proses perjalanan hidup iman kita, ya, menuju kepada kesempurnaan ilahi, yang entah nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali atau kita yang naik dulu ke surga, entah, yang pasti kalau kita sudah berjumpa muka dengan muka dengan Yesus, itulah kemuliaan yang kekal, kemuliaan yang sesungguhnya yang harus kita raih, harus kita capai, harus kita miliki sebagai umat pengikut Kristus. Ya, jadi manusia baru itu menjadi serupa seperti Yesus, ya, bukan menjadi sama. Kalau menjadi sama kita saingannya Tuhan berarti. Tapi kita menjadi serupa seperti Kristus. Supaya apa? Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan memperoleh kemuliaan itu sendiri. Ya. Supaya nanti kalau kita di surga nanti berjumpa muka dengan muka, hidup kita dikenal oleh Tuhan Yesus. Itu aja video dari aku. Mudah-mudahan kalian mendapatkan inspirasi atau pencerahan dari video kali ini. God bless.